Timnas Indonesia telah memulai persiapan intensif di Arab Saudi untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda bertekad tampil maksimal guna mewujudkan impian lolos ke pesta sepak bola dunia tersebut. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memimpin langsung sesi latihan perdana di Jeddah, menandakan keseriusan penuh tim pelatih dan ofisial. Memang, persiapan yang matang dibutuhkan demi mengalahkan Arab Saudi dan Irak di laga grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Aktivitas skuad Garuda ini terpantau melalui unggahan akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Latihan perdana ini dilaksanakan di lapangan latih King Abdullah Sport City pada Jumat 3 Oktober 2025. Meski demikian, sesi latihan awal ini belum diikuti oleh seluruh anggota skuad. Para pemain Timnas Indonesia diketahui tiba secara bergelombang di Arab Saudi. Dikabarkan skuad baru akan lengkap pada 6 Oktober 2025 mendatang, mengingat beberapa pemain masih harus menuntaskan kewajiban bersama klub masing-masing. Dalam sesi latihan tersebut, para pemain terlihat sangat serius dan mengeluarkan seluruh kemampuan mereka, bahkan sampai jatuh bangun dalam melahap menu latihan berat dari tim pelatih. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi mereka untuk mencapai kondisi fisik dan taktik terbaik sebelum pertandingan krusial. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tersenyum lebar saat ditanya soal kondisi terkini oleh Romeni jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ole Romeni tersebut sudah bergabung dengan sesi latihan Timnas Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, 3 Oktober 2025. Kabar tersebut jelas jadi berita baik bagi Patrick Kluivert sebelum ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Arab Saudi dan Irak. Tambahan Ole Romeni jelas jadi tambahan berharga di lini depan skuad Garuda. Apalagi ex-striker FC Utrecht tersebut masih jadi andalan Patrick Kluivert mencetak gol. 3 gol perdana Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert lahir dari sepakan Ole Romeni. Menyambut kabar ini, Patrick Kluivert tersenyum lebar kepada awak media. Pelatih asal Belanda tersebut senang Ole Romeni kembali di waktu yang tepat. Ole kembali di situasi yang tepat, ujar Patrick Kluivert. Timnas Indonesia mendapat ujian besar jelang FIFA Matchday Oktober 2025 setelah Mees Hilgers dipastikan tak dipanggil. Bek andalan Garuda itu memilih fokus menyelesaikan proses transfer klub barunya ketimbang memperkuat tim nasional. Keputusan tersebut membuat Patrick Kluivert harus mencari alternatif karena stok bek tengah murni sangat terbatas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah Kluivert akan membuka pintu bagi Elkan Bagot untuk kembali ke skuad Garuda. Elkan Bagot terakhir kali memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sejak itu, ia absen cukup lama akibat perselisihan dengan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Pergantian kursi kepelatihan dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert kembali memunculkan harapan publik. Kehadiran Bagot dianggap dapat menambah kekuatan lini belakang Garuda yang kini rapuh. Apalagi usianya masih 22 tahun, sehingga bisa menjadi investasi jangka panjang bagi pertahanan Timnas Indonesia. Dengan absennya Mees Hilgers, peluang Bagot untuk kembali ke Timnas Indonesia semakin terbuka. Dukungan dari pecinta sepak bola nasional juga semakin kuat agar ia segera dipanggil kembali. Banyak yang menilai kehadirannya bisa menjadi solusi darurat untuk mengisi kekosongan di lini pertahanan. Elkan memiliki postur ideal sebagai bek tengah yang mampu menghalau serangan lawan. Pengalaman bermain di Eropa juga menjadi nilai tambah yang dibutuhkan Garuda. Sebanyak 16 pemain Timnas Indonesia yang sudah tiba di Arab Saudi langsung menggelar latihan ringan di bawah asuhan juru taktik asal Belanda, Patrick Kluivert, pada Jumat 3 Oktober 2025 malam WIB. Dari 16 nama itu, salah satunya adalah penyerang Oxford United, Ole Romeni. Kehadiran Ole Romeni bak oas di padang pasir. Sebab Timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan untuk mengacak-acak pertahanan lawan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlihat jelas ketika Timnas Indonesia menghadapi Lebanon di FIFA Matchday September 2025.
Ketiadaan Ole Romeni membuat timnas Indonesia tidak memiliki penyerang yang tak hanya bisa mencetak gol, tapi juga pintar membuka ruang seperti Ole Romeni. Pelatih Patrick Kluivert memanggil 29 pemain untuk mengarungi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 29 pemain itu, 16 diantaranya sudah tiba di Arab Saudi. Rencananya paling lambat pada Senin 6 Oktober 2025, seluruh pemain akan tiba di Arab Saudi. Pemain-pemain abroad yang belum tiba di Arab Saudi karena masih harus membela klub masing-masing di Eropa maupun Asia akhir pekan ini. Dini hari tadi, Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes baru saja membantu Sassuolo menang 1-0 atas Hellas Verona di lanjutan pekan ke-6 Liga Italia 2025 sampai 2026. Jay Idzes langsung berangkat ke Arab Saudi dan tiba di Jeddah hari ini, Sabtu. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengungkap pesan tegas dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pesannya jelas, skuad Garuda wajib lolos ke Piala Dunia 2026. Target itu disebut bukan sekadar harapan, melainkan harga diri bangsa yang harus diperjuangkan. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di fase grup B putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi di King Abdullah Sports City pada 9 Oktober 2025, lalu bersua Irak pada 12 Oktober 2025. Dua pertandingan tandang itu diyakini menjadi ujian terberat Garuda di fase ini. Menurut Sumarji, Erick Thohir terus memberikan motivasi agar Jay Idzes dan rekan-rekannya tampil habis-habisan. Pesan Erick Thohir juga menegaskan bahwa perjuangan timnas Indonesia bukan hanya soal prestasi olahraga, melainkan juga menyangkut martabat negara. Situasi ini menambah bobot tekanan, namun juga menjadi energi tambahan bagi para pemain. Target lolos ke Piala Dunia 2026 bukan hal mudah, tetapi Garuda diyakini sudah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dukungan penuh dari federasi diharapkan bisa menjaga semangat juang hingga akhir kualifikasi. Motivasi berlapis dari Erick Thohir dan keyakinan pemain seperti memperlihatkan mentalitas baru timnas Indonesia. Bukan lagi sekadar peserta, Garuda kini diposisikan sebagai tim yang punya kewajiban bersaing di level tertinggi dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia tidak bisa dilakukan sembarangan, apalagi karena sekadar ikut tren atau desakan warganet. Menurutnya, setiap nama yang masuk radar harus melalui seleksi ketat berbasis kebutuhan tim, komitmen pribadi, dan kesiapan administratif. Pernyataan itu muncul di tengah ramai kembali nama Tyjes Dalinga, striker Bolonya asal Belanda yang pernah masuk radar naturalisasi timnas Indonesia. Isu Dalinga punya darah Indonesia bukan cerita baru. Namun sejauh ini, belum ada konfirmasi langsung dari Dalinga ataupun PSSI soal hubungan darah tersebut. Meski spekulasi soal naturalisasi mencuat, Dalinga sendiri sudah menegaskan ambisinya untuk memperkuat posisinya di klubnya saat ini. Ia tercatat melakukan debu bersama Oranje pada 21 November 2023. Meski begitu, ia belum pernah debut bersama timnas senior Belanda. Celah ini yang bisa dimanfaatkan PSSI jika ingin menaturalisasi Dalinga. Pasalnya timnas Indonesia membutuhkan penyerang modern sepertinya. Mengingat laangjah Garuda yang akan mengarungi Piala Dunia 2026. Kepindahannya dari Toulouse ke Bolonya pada musim panas 2024 disebut sebagai upaya menaikkan performa di liga yang lebih kompetitif demi menarik perhatian pelatih Patrick Kluivert.